pagi adik-adik. Hai. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu GPD Efrata bersama Kak Ilona, Kak Kibet, dan Kak Renal. Yeay. Ada yang tahu gak ya bulan ini tuh bulan apa sih? Adik-adik ada yang tahu gak bulan ini bulan apa? Iya benar, bulan ini bulan Desember. Bulan Desember, tapi adik-adik tahu nggak apa sih yang mengistimewakan dari bulan Desember itu? Yang istimewa apa ya? Akibet tahu nggak? Apa ya? Lagu-lagu Natal. Nah, lagu-lagu Natal juga. Pohon-pohon Natal udah dipasang di mana-mana. Nah, kalau ada pohon Natal, lagu-lagu Natal sering nyanyikan, artinya bulan ini, bulan Desember adalah bulan kelahiran Tuhan Yesus. Oke, siapa yang di sini sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Nah, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sekarang Tuhan, anak-anak-Mu akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkanlah kami Tuhan, agar kami bisa layak untuk memuji memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati Tuhan dari ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar apa yang kami lakukan bisa menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sudah siap kan memuji memuliakan nama Tuhan? Angkat tangan, siapa yang siap? Oke, kalau gitu kita nyanyi satu lagu pujian, Tuhan Kita Besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan hirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Kayaknya kurang semangat nih adik-adik. Mungkin kita bisa bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyi dan adik-adik bisa ikut gerakan Kak Ilona dan Kak Kibet. Ayo kita bangkit. Kita nyanyi lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan hirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita.
mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati, pikiran, perkataan kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Agar firman-Mu bisa tertanam di hati anak-anak-Mu Tuhan, agar anak-anak-Mu ini bisa bertumbuh jadi anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali dengan saya Kak Kalu yang ada di sini. Nah, sekarang Kakak pakai topi
karena suasana adalah Natal. Saya percaya adik-adik semua di rumah pasti rindu Natal, tetapi dengan kondisi yang seperti ini tidak apa-apa, kita akan tetap bernatal ria melalui ibadah online kita sekolah minggu. Oke, tidak berlambatan, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya. Yesaya ada di Perjanjian Lama. Yesaya ada di Perjanjian Lama, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Kakak akan bacakan untuk kita semua di pagi hari ini. Yesaya 9 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ke-6, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lama. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji nama Tuhan. Ini adalah tulisan dari Nabi Yesaya. Siapa Nabi Yesaya? Nabi Yesaya pada waktu itu diutus oleh Allah untuk menasihati, untuk mengajar kepada bangsa Israel. Nah, kalau Tuhan Yesus lahir pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tahun 0 Masehi, lah Yesaya ini waktu ia menjadi nabi itu di tahun kurang lebih 700 sebelum Masehi. Jadi Yesus tahun 0 lahir, dan Yesaya, Nabi Yesaya ini 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi kita bisa baca di sini, adik-adik bisa baca semuanya, bahwa kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan atau sudah dibicarakan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Wih, lama sekali berarti ya. Waktu itu Nabi Yesaya sudah berbicara kepada Israel, nanti 700 tahun ke depan akan lahir seorang apa? Raja damai. Dikatakan tadi, dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah nama-nama gelar daripada Yesus Kristus. Dikatakan tadi, seorang anak telah lahir untuk kita. Kapan? Pada waktu Yesus lahir. Jadi kelahiran Yesus Kristus ini sudah dinubuatkan jauh hari sebelum kelahiran Yesus ini. Yesaya sudah berkata, Nabi Yesaya sudah berkata kepada bangsa Israel bahwa Yesus akan dilahirkan 700 tahun ke depan. Lihat, luar biasa kan? Bagaimana Allah mengetahui rencana ke depannya. Umat-umatnya, kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah rencanakan hal-hal yang baik. Saya akan bahas satu topik di sini, yaitu tentang Raja Damai. Nah, ini adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus. Tadi kita baca ada 4 gelar. Yang pertama gelarnya apa? Penasihat yang ajaib. Terus Allah yang perkasa. Terus Bapa yang kekal. Dan yang terakhir Raja Damai. Nah, kita akan bahas satu gelar daripada Yesus ini. Apa? Yaitu Raja Damai. Kenapa Yesus ini kok dikatakan Raja Damai? Raja Damai telah lahir ke dunia. Raja Damai telah lahir ke dunia. Karena Allah, Yesus itu telah mendamaikan kita dengan Allah. Kenapa? Apakah kita bermusuhan dengan Allah? Ya, kita bermusuhan dengan Allah karena apa? Karena kita berbuat dosa. Dikatakan bermusuhan dengan Allah karena apa? Kita
berbuat dosa kepada Allah. Makanya Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Makanya Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Raja Damai. Kata damai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau adik-adik cari, di situ dikatakan bahwa artinya adalah keadaan yang tentram, keadaan yang tidak ada perang, keadaan yang tidak ada perseteruan, atau tidak ada konflik. Jadi itu arti kata damai, ada sukacita. Perhatikan di sini, kita di sini merayakan Natal bukan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, tidak. Tetapi apakah damai itu masih ada sampai saat ini? Adik-adik masih merasakan damai itu yang Tuhan Yesus berikan? Ini yang menjadi pertanyaan kita di pagi hari ini. Kalau hidup kita masih ada marah, hidup kita masih tidak damai sejahtera, tidak tentram, masih saling memusuhi, mungkin dengan teman ini ada musuh dan sebagainya, berarti Yesus belum ada di hidup adik-adik semua. Kalau Yesus adalah Raja Damai, berarti hidup kita harus ada damai sejahtera. Itu yang dikatakan Yesus adalah Raja Damai. Karena apa? Yesus sudah menebus kita dari dosa-dosa. Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah. Yang sebetulnya kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi karena Yesus telah menebus kita di kayu salib, Dia datang sebagai juru selamat. Akhirnya apa? Kita didamaikan dengan Allah. Jadi pesannya di pagi hari ini, kita harus mengalami damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita. Nabi Yesaya sudah menubuatkan bertahun-tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu. Makanya di hari ini kita pun harus merasakan damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini terus boleh menguatkan hati kakak dan adik-adik semua yang ada di rumah. Kita harus mengalami damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih di pagi hari ini. Engkau telah datang ke dunia, telah menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih buat damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan sudah mendamaikan kami, sudah menebus setiap dosa-dosa kami, sehingga kami boleh Engkau layakkan menjadi anak-anak-Mu di pagi hari ini. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan, terima kasih buat karya-Mu di kayu salib. Engkau telah mati bagi kami semua Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh masuk dalam hati kami, tertanam dalam hati kami, bahkan boleh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati adik-adik yang saat ini berada di rumah. Engkau berkati studi mereka Bapa, sekolah mereka Engkau berkati Bapa. Tuhan, bahkan Engkau berkati orang tua mereka dalam usaha pekerjaan mata pencarian. Tuhan yang memberkati mereka, bahkan kesehatan adik-adik semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata bagi mereka semuanya Bapa. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Ilona. Bulan lalu kita kan udah belajar dasar-dasar bermain gitar bersama Kak Renal. Nah, minggu ini kita akan belajar dasar-dasar bermain piano. Siapa di sini yang udah siap untuk bermain piano? Coba angkat tangannya. Ada yang udah siap? Oke, hari ini kita akan belajar tangga nada dasar dalam satu oktav di kunci C dan D. Nah, pertama-tama
Di sini kita belajar kunci C dulu ya. Kita menggunakan satu tangan dulu. Nah, jari jempol kita tekan di kunci C. Kemudian jari telunjuknya kita tekan di kunci D. Jari tengahnya kita tekan di kunci E. Kemudian balik lagi di jari jempol ya. Jari jempol kita tekan di kunci F. Kemudian jari telunjuk lagi kita tekan di kunci G. Jari tengahnya kita tekan di kunci A. Jari manisnya kita tekan di kunci B. Dan jari kelingking kita tekan di kunci C. Nah, adik-adik, ini merupakan tangga nada dasar 1 oktav di kunci C. Coba Kak Ilona ulangi ya. Nah, sekarang kita belajar akord C. Jari jempol kita tekan di nada dasar C. Kemudian jari tengahnya kita tekan di nada dasar E. Dan jari kelingkingnya kita tekan di nada dasar G. Kita tekan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ini merupakan akord C. Kita sekarang belajar tangga nada dasar 1 oktav di kunci D. Yang pertama, jari jempolnya kita tekan di kunci D. Kemudian jari telunjuknya kita tekan di kunci E. Jari tengahnya kita tekan di F crash atau Fis yang merupakan naik setengah dari kunci F. Berarti di sini ya. Naik setengah dari kunci F. Namanya Fis atau F crash. Kemudian jari jempolnya lagi kita tekan di kunci G. Kemudian jari telunjuknya kita tekan di kunci A. Jari tengah kita tekan di kunci B. Jari manisnya kita tekan di kunci C crash atau cheese yang merupakan naik setengah dari kunci C. Di sini berarti ya. Naik setengah dari kunci C berarti cheese atau C crash. Kemudian jari kelingkingnya kita tekan di kunci D. Ini merupakan tangga nada 1 oktav di kunci dasar D. Coba Kak Ilona ulangi ya. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar di akord D. Yang pertama, jari jempolnya kita tekan di kunci dasar D. Kemudian jari tengahnya kita tekan di Fis atau F crash. Dan jari kelingkingnya kita tekan di kunci A. Ini merupakan bentuk dari akord D. Sekarang coba Kak Yona ulangi bermain di tangga nada dasar kunci C dan D. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Kita balik lagi.
kita main tangga nada dasar di kunci D. 1, 2, 3. Kita balik lagi. Nah, sekian dulu ya adik-adik, kita udah belajar tangga nada dasar di kunci C dan D, serta akordnya, akord C dan akord D. Nah, sekian dulu ya pelajaran hari ini. Jangan lupa adik-adik tetap terus berlatih dan terus belajar agar bisa semakin lancar untuk bermain pianonya. Jangan lupa untuk minggu depan kita juga kembali belajar dasar-dasar bermain piano bersama Kak Ilona. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.